Dokter Boyke kuliah di banyak universitas katanya, Dok. Dulu tuh dari dulu saya pengen jadi dokter, terinspirasi dari Dokter Hilder. Jadi pertama kali saya daftar itu di tahun yang sama, dulu kan belum ada Skalu ya. Jadi diterima di UNER, Fakultas Kedokteran. Udah mau hari pertama mapram udah mulai sedikit dibully, diterima di ITB. Saya Dibully kan ingat. kenapa? Dibully itu artinya kan udah mulai sebagai anak yang baru masuk. Oke, di mulai ospek lah gitu ya. Di mapram Di lah, mapram, udah ya, hari ya. pertama itu. Terus diterima di ITB, saya kan mikir orang tua saya tentara, adik saya masih 4 orang, udahlah di Bandung lebih deket ongkosnya kan. Jadi saya diterima di ITB dan di ITB itu sampai mapramnya selesai. Jadi ketika udah selesai mapram, udah masuk TPB, kuliah bersama, tiba-tiba saya diterima lagi di kedokteran UI. Jadi saya pindah lagi ke UI dengan kondisi dalam keadaan rambutnya sudah botak dan sudah di mapram. Jadi di mapram tuh 3 kali loh. Zaman dulu mapramnya tahu sendiri, apalagi ITB kan, yang disuruh ngerangkak dari sampai ke Masjid Salman dari jalan tengah malam, jam 2, jam 3 malam, bener-bener rasanya tuh ya beda banget dengan di UI yang ditaruh di truk, kemudian kita di pemakanan menjeruk purut tuh dilepas, disuruh pulang. Di pemakan terus gelap gulita kan, tapi kita kan udah tahu pasti ada kakak-kakak kan di sana. Paling pura-pura jadi pocong loncat-loncat, kita udah pura-pura. Tapi kalau ternyata beneran. Aku sih nganggapnya udah pasti pura-pura, karena saya waktu itu di mapramnya di sana juga gitu loh. Akhirnya kenapa memilih di kedokteran juga di UI? Jadi pertama sih tentu saya memikirkan kondisi ayah saya ya, artinya tuh dia kan seorang tentara, gajinya berapa sih? Kalau saya tetap kos di UNER, meskipun di situ ada kakak ayah ya di sana, tetap saja harus membayar kan. Kemudian di ITB juga sama ya. Saya harus memikirkan 4 adik saya. Jadi ketika saya diterima di UI dan memang dari dulu saya juga pengen ke kedokteran, ya udah masuk ke UI. Gitu. Gak kepengen jadi tentara ikutin? Waktu itu sempat didaftarkan. Ke Akabri? Bukan, waktu sudah jadi dokter itu ada yang namanya Wamil sama Inpres. Tapi saya memilih Inpres karena Wamilnya itu agak terlambat waktu itu. Jadi karena kan dulu kan harus 2 kali kan. Inpres pertama sebagai dokter umum ke Palas Lampung Selatan, WKS kedua sebagai dokter spesialis kandungan ke Masamba Luwu Sulawesi Selatan. Luwu jauh. Itu berapa lama yang pertama 3 tahun 9 bulan. Berarti di puskesmas? Di puskesmas. Di Lampung? Nah alhamdulillah dari situ saya bisa masuk cepat juga karena terpilih dokter teladan tingkat nasional waktu itu. Dari Lampungnya. Jadi masuk boleh milih semua bagian. Saya milih bagian kebidanan. Setelah bagian kebidanan taruh lagi keluar Jawa lagi. Yaitu di Masamba Luwu Sulawesi Selatan. Berapa tahun? Itu 2 tahun 9 bulan. Karena katanya waktu di Lampung sering ketemu binatang-binatang buas. Ya, karena di Lampung itu kan daerahnya terpencil sekali. Ya, jadi di atap rumah itu tempat musang karena perbatasan dengan hutan. Kemudian jadi kalau malam-malam tuh udah tahu musang-musang tuh pada ini. Dan kebetulan juga kalau lagi musim kemarau itu sering sekali kayak rumah gempa ternyata gajah lewat. Gajah. Jadi kayak gempa tuh kalau mereka lewat. Ya, karena ada gemuruh-gemuruhnya. Kayak gitu, mencari ada air gajah. kan. Kemudian juga pernah pakai ambulans dicegat sama macan. Jadi tidur-tiduran macan kan kalau itu kan anget tuh jalan itu. Jalanan. Jadi dia tidur-tiduran begitu. Saya semprot pakai lampu itu matanya tuh kayak Disorot kelereng gitu loh. Tapi terus akhirnya dia pergi juga. Saya nyalain sirine ambulansnya, ngueng-ngueng begitu langsung macannya. Dia ngerti. Kabur kali dia. Mungkin ada orang sakit yang ngerti minggir. Iya, macan aja ngerti ada ambulan minggir ya. Iya. Macan aja ngerti betul. Iya. Tertarik di kebidanan kenapa? Karena saya itu kan waktu di sana guru-guru SD itu kurang sekali. SD Inpres tuh banyak, tapi gurunya cuma 1 atau 2. Jadi saya itu bikin KPG itu kursus persamaan guru. 1 tahun dari SMA bisa jadi guru. Tapi kan pendidiknya nggak ada. Jadi saya belajar itu namanya ngasih psikologi anak. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan nilai kedokteran kita yang ngasih gitu loh. Saya akhirnya bisa memenuhi kebutuhan guru di sana. Ya. Nah, kenapa dokter tertarik? Karena banyak sekali guru-guru itu yang SMA ya baru atau sudah hamil di daerah itu. Bahkan saya mendirikan SMA baru juga kelas 1 SMA, kelas 2 yang cantik-cantik kok pada hilang. Saya sebagai guru. Ternyata dihamilin orang kan, kawin terpaksa, pernikahan dini. Jadi saya memutuskan lebih baik saya
masuk ke Obzin karena ada obstetri sosial di mana saya bisa mengurangi angka pernikahan dini. Makanya saya langsung dari situ ke seks karena itu kan kaitannya dengan pendidikan seks juga. Iya. Akhirnya saya mengambil ya seksologi ya di beberapa negara. Tidak serta-merta bahwa apa yang saya dapat di sana plek kita terapkan di sini enggak. Mengikuti budaya dan adat istiadat yang di sini. Kita menyesuaikan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral yang berlaku di Indonesia. Kalau konsultasi seks di Dr. Boyke, kenapa mukanya ketawa gitu Encing kalau ngomong? Enggak, gue senyum. Oh senyum. Hanya ya, Mbak, yang ekstrim banyak lah. Misalnya contohnya sadis masochis. Yang suka menyiksa. Ya, saya tadinya itu saya pikir teori aja saya belajar di luar ya. Ternyata saya karena kebetulan saya juga dokter kandungan kan, ketika saya periksa di meja ginekologi, ternyata kok di sekitar paha-pahanya banyak sekali sundutan rokok. Aduh. Ternyata si laki-laki itu harus melihat istrinya dulu kesakitan disundut, baru dia ereksi, baru dia bisa melakukan hubungan seks. Aduh. Sampai saya katakan kamu itu cerai sekarang, karena kalau enggak kamu sebentar lagi dibunuh. Dan dia memang mengakui. Jadi dia itu seperti dicekek ya, seketika dia sudah mau napasnya tinggal 1-2 dilepas cekekannya. Baru dia terangsang melihat si wanita itu terengah-engah mau mati. Itu saya baru melihat itu kasus-kasus ekstremis seperti itu. Itu kenapa ya kayak gitu? Ya itu ya tadi kalau itu bisa tanya ke Kak Seto bagaimana perkembangan anak-anak sering dibully ataupun dia sering dihina oleh keluarganya. Belum lagi faktor-faktor misalnya ya pada waktu masa perkembangan itu dia melihat hal-hal yang sadis, film-film yang dipotong di penggal kepalanya, lihat kambing disembelih, lihat sapi disembelih, darahnya kemana-mana, ayam dengan kepala yang terputus kemudian loncat-loncat. Dan itu semua bisa merangsang. Makanya yang terpenting kalau kita menginginkan anak kita sehat ya, bahagiakanlah anak itu. Jangan sampai tadi bercerai juga. Kasus-kasus banyak sekali kalau kita lihat ya. Kasus-kasus perceraian dan sebagainya. Semuanya akhirnya memicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual. Termasuk beberapa saya dapatkan juga yang melakukan hubungan seks dengan entok, binatang, ayam. Ada juga. Dan dia datang karena dia mau menikah. Jadi kalau ngeliat entok dia horny? Dia horny. Karena dari kecil dia selalu dibully, tidak bisa berinteraksi dengan orang dewasa. Ada 2, kemungkinan dia menjadi pedofilia, dia menjadi predator anak, atau dia ya dengan binatang. Jadi dia itu anak-anak yang tidak bahagia itu menyalurkannya macam-macam. Dan anak-anak yang disodomi, tanyakan saja pada Kak Seto, itu mereka menyodomi, nanti mereka juga karena tidak selesai pengobatan psikologinya, mereka akan memperkosa lagi 80-90%. Kalau terapinya tidak selesai? Tidak selesai secara psikologi ataupun secara psikiatri. Kadang-kadang kita terlalu fokus hanya pada pelaku, nah, betul, tapi korban sering dilupakan. Jadi mohon jangan lupakan korban, karena ini dampaknya ya tadi akan menjadi banyak calon pelaku-pelaku pada masa yang akan datang. Iya. Oke, nanti kita akan lebih lanjut berbincang lagi dengan Dr. Boyke dan Kak Seto, tapi kita jeda sebentar dan kembali lagi di E-Talk Show.